Yesus sudah selesai berdoa bersama para rasulnya yang setia. Lalu setelah menyanyikan pujian, mereka pergi ke Gunung Zaitun. Markus 14 ayat 26, mereka berjalan ke arah timur menuju sebuah taman yang disebut Getsemani, tempat yang sering dikunjungi Yesus. Sesampainya di taman itu, Yesus berhenti di sebuah tempat yang nyaman di antara pohon-pohon zaitun. Lalu dia berkata kepada 8 rasulnya, "Duduklah di sini." Sementara Yesus kemudian masuk lebih jauh ke taman itu bersama 3 rasulnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus merasa sangat tertekan dan berkata kepada 3 rasul itu, "Aku sedih sekali seperti mau mati rasanya. Tunggu di sini dan tetaplah berjaga-jaga denganku." Kasih karunia Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikan. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu. Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkan kepalanya. mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu, dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Yesus memanggul salib pada perjalanannya menuju penyalibannya. Salib adalah cobaan dan sumber kekuatan. Percayalah, ketika kamu memanggul salibmu di dunia,
Yesus ada di sampingmu, membantu menopangnya bersama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cariku pada mata, buka tuh pintumu, engkau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang dekat. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kau Bapa, Bapa yang dekat, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa. Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Iya, pasti adik-adik yang di rumah sangat senang hari ini Kak Uli. Iya, Kakak Indri. Ya, hari ini kita ada di mana nih Kakak Indri? Kita ada di mana ya? Coba lihat di belakang kita. Wah, pemandangannya bagus ya. iya. Di mana ini Kak Uli? Kita ada di pantai Kaliburu. Siapa yang sudah pernah datang kemari? Ayo, Pasti adik-adik di rumah rindu juga Kak Iya. Uli. Jalan-jalan ke pantai, lihat Pastinya. ombak, ya kan? Jadi hari ini kita akan beribadah untuk memperingati apa Kakak Indri? Hari Jumat Agung. Iya, hari Jumat Agung. Ayo, siapa yang tahu kenapa kita sampai merayakan hari Jumat Agung? Ada yang tahu? Nah, tentunya adik-adik juga tahu. Hari apa Kakak Indri? Hari Jumat Agung yaitu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini sesuai dengan tema kita, tema Jumat Agung. Jadi Kakak Indri dan Kakak Uli ada pakai kostum apa ya? Kostumnya Sebagai murid Tuhan Yesus. Iya, Uli mau pakai sebagai berperan sebagai apa ya? Muridnya Tuhan Yesus salah satunya itu Dari Yohanes. 12 orang. Oh, dari 12 orang. Ada. Pasti tahu ya? Ada Yohanes, ya Yohanes, Yakobus, Yakobus, ada lagunya Simon Petrus. ya, Iya. 12 orang. Oke, jadi sudah siap beribadah di rumah? Pasti sudah siap. Sudah siap, sudah duduk yang manis, Alkitabnya sudah disiapkan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Lia. Adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam acara ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa agar ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Untuk itu adik-adik, siapkan hati, kunci tangan dan tutup matanya. Kita akan berbicara kepada Tuhan Yesus melalui doa kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh duduk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati ibadah kami. Berkati anak-anak yang sudah siap untuk mengikuti ibadah. Berkati semua kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengambil bagian. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami mohon kepadamu. Amin. Ya, Kakak Indri. Iya, Hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Ya, Kakak Indri, coba bayangkan kalau Tuhan Yesus sudah datang mau sudi turun ke dunia untuk menebus dosa kita manusia. Wah, pasti kita semua manusia akan binasa, akan jatuh ke dalam dosa. Iya, kita tetap terus dalam tinggal ke dalam kegelapan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah mau turun ke bumi untuk menebus Dosa di sama kita.
Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tak tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini kau ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Nah, adik-adik yang di rumah masih tetap berdiri ya. Kakak ini. Ya. Ini ada barang sesuatu. Apa itu? Ya. Mau dong. Tada. Iya, apa ini Kakak Indri? Salib. Ya, tentunya adik-adik di rumah juga tahu pasti ini kita semua salib. Iya, kalau menurut Kakak Indri, arti salib itu apa sih buat Kakak Indri? Salib itu artinya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Betul sekali Kakak Indri. Sangat sayang, sangat cinta sama kita semua. Cinta sama Kakak Indri, cinta sama Kakak Uli, cinta sama adik-adik semua. Makanya dia rela ada turun dari surga, turun ke bumi untuk menebus dosa kita manusia. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan kali ini, yang berjudul Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik di rumah, tadi kan kita sudah sama-sama berdoa dan sama-sama memuji Tuhan. Ya. Nah, sekarang saatnya kita akan apa, Kakak Uli? Akan ikut game. Yeay! Siapa yang mau bermain? Angkat tangan tinggi-tinggi. Pasnya mau. Shalom adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, pasti baik dan luar biasa. Adik-adik semua, kita bersyukur kalau pada hari ini walaupun adik di rumah masing-masing, kakak Agnes di tempat ini, namun kita masih boleh bertemu, memuji memuliakan nama Tuhan bersama dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan bermain games. Adik-adik sudah siap? Iya, sudah siap? Iya, baik adik-adik semua. Games kakak Agnes kali ini yaitu tebak gambar. Nah, di sini kakak Agnes punya 5 gambar dan adik-adik di rumah akan menebaknya. Gambar apa kira-kira ya yang kakak Agnes pegang ini? Nah, sudah siap? Kita siap mulai ya.
Iya, untuk gambar yang pertama. Iya, semua soal yang Kakak Agnes akan tampilkan berhubungan dengan perjalanan Tuhan Yesus, perjalanan Via Dolorosa atau kematian Tuhan Yesus sampai pada kebangkitannya. Iya, adik-adik di rumah, soal nomor 1 ini adalah sebuah benda. Benda ini digunakan oleh seorang perempuan. Pada suatu hari, perempuan ini pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus ada. Perempuan ini pergi kepada Tuhan Yesus. Dia lalu membasuh kakinya, dia mencuci kakinya, dan kemudian dia lap pakai rambutnya. Kira-kira adik-adik di rumah sudah ada gambaran apa bendanya ini? Benda ini dipakai untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Ya. Ada yang tahu? Masih bingung? Iya, Kakak Agnes tambahkan clue-nya. Benda ini kalau kita hirup, baunya sangat harum adik-adik. Iya, sudah ada yang bisa tebak? Iya, betul sekali. Gambarnya adalah minyak narwastu. Minyak ini sangat harum yang digunakan oleh perempuan yang bernama Maria. Waktu itu dia pergi mencari Tuhan Yesus. Dia membasuh kaki Tuhan Yesus pakai minyak narwastu, kemudian dilap pakai rambutnya. Iya, kemudian adik-adik, kita masuk pada soal yang kedua. Ya, soal yang kedua ini adalah organ tubuh. Semua adik-adik pasti punya. Kakak Agnes juga punya. Organ tubuh ini, cerita di Alkitab itu pada waktu Tuhan Yesus berada di sebuah taman. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di taman Getsemani, ada sekumpulan orang bersama Yudas Iskariot yang pergi mendatangi Tuhan Yesus. Mereka yang datang ini semua membawa pedang. Mereka akan menangkap Tuhan Yesus. Kemudian salah satu di antara orang yang ada dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, dia memotong organ tubuh ini. Organ tubuh salah satu prajurit yang waktu itu datang untuk menangkap Yesus. Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Iya, betul sekali. Telinga. Pada waktu itu seseorang memotong telinga dari prajurit itu, lalu telinganya putus. Tetapi karena Tuhan Yesus itu penuh kasih, dia ambil telinganya, dia pasang lagi, dan prajurit itu menjadi sembuh. Ya adik-adik, kita masuk kepada soal yang ketiga. Ya, tetap semangat ya adik-adik ya. Untuk soal yang ketiga, ini adalah seekor binatang. Seekor binatang, tetapi dia tertulis dalam cerita di Alkitab. Ceritanya waktu itu ada seorang murid Tuhan Yesus yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, saya akan tetap mengikut Tuhan walaupun nyawa menjadi taruhan saya." Tuhan Yesus bilang kepada murid itu, "Sesungguhnya sebelum binatang ini bersuara, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kira-kira adik di rumah ada yang tahu binatang apakah itu? Ada? Ya, kalau masih bingung, Kakak Agnes tambahkan clue-nya. Ini hewan ini, binatang ini, biasanya dia akan bersuara pada waktu menjelang pagi. Kalau kita masih tidur, dia sudah bersuara. Ada yang tahu? Ada? Iya, benar sekali. Nama binatangnya adalah ayam. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Iya. Soal
yang keempat. Soal yang keempat ini adalah sebuah benda yang dipakaikan kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus disalib. Ada yang sudah tahu? Iya, benda ini kalau kita jalan-jalan di rumput tidak pakai sendal dan kita tertusuk, sakitnya minta ampun. Mau tertusuk di tangan sakit, di kaki sakit, dimanapun dia akan menusuk itu rasanya sakit. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus ditaruh di kepalanya dan itu pasti menusuk di kepalanya sehingga mengucurkan darah. Kira-kira ada yang tahu apa nama bendanya? Iya, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Namanya adalah mahkota duri. Ya, mahkota duri yang dipakaikan kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus disalib. Tangannya sudah dipaku di kayu salib, lambungnya sudah ditusuk, kakinya dipaku, masih juga dipakaikan mahkota duri di kepalanya. Iya, sakit ya adik-adik ya. Iya, sakit adik-adik. Tetapi sekarang kita masuk pada soal yang kelima. Soal yang terakhir. Soal ini adalah merupakan sebuah tempat di mana setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia diminta oleh seorang yang bernama Yusuf supaya mayat Tuhan Yesus diturunkan dan dibaringkan di sebuah tempat. Ada yang tahu nama tempatnya apa? Ada? Iya, kami sampaikan lagi dulunya. Tempatnya ini menjadi saksi bahwa kabar gembira itu menjadi milik kita. Ya, pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-muridnya dan para perempuan pergi ke tempat itu. Mereka ingin melihat mayat Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka dapati di sana? Sebuah batu besar yang menutupi sudah terguling. Kira-kira adik-adik sudah bisa tahu apa jawabannya? Ada yang bisa tahu? Iya, benar sekali. Ini adalah gambaran kubur, tapi kuburnya sudah kosong ya. Ini kuburnya sudah kosong, batunya sudah terguling. Ini tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Kuburnya sudah tidak ada Tuhan Yesus di sini karena Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Jadi kita semua tidak perlu sedih. Kita percaya bahwa sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam kubur karena kuburnya sudah kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, adik-adik di rumah, bagaimana adik-adik senang tidak mengikuti games pada hari ini? Ya, semoga games kali ini boleh menjadikan kita sebagai adik-adik semua, walaupun ibadahnya belum bisa tatap muka, tapi kita tetap semangat karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Ya, demikian games Kakak Agnes pada hari ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan dan rajin berdoa. Sampai jumpa lagi. Shalom. Ya adik-adik di rumah, bagaimana tadi gamesnya? Seru tidak? Pasti seru ya kakak ini. Ya, seru sekali. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyikan pujian. Jangan lelah. Jangan lelah
ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kakak Uli pernah tidak kakinya kena paku atau luka atau kena pecahan beling? Banyak sekali ya, nih ada pasti ada bekas luka. Pasti sakit kan? Sakit sekali. Pasti berdarah kan? Nangis sampai nangis lagi pakai. Bagaimana waktu itu Tuhan Yesus yang disalibkan, dipaku di kaki dan tangannya. Sudah dicambuk, sudah ditombak lagi. Pasti rasanya sakit sekali ya. Kita sebagai anak Tuhan harus rajin berdoa, ingat sama Tuhan, jangan berbuat dosa, ya. Karena kita ingat penderitaannya Tuhan Yesus di kayu salib sangat menderita sekali. Jadi sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Jadi sebelumnya kita menyanyikan lagu. Kemudian tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, mudah semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu kita minta hikmat kepada Tuhan lewat doa. Untuk itu kunci tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan berita tentang firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan biarlah firman-Mu itu boleh kami perlakukan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak sekolah minggu. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Listin yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dia, beri hikmat agar dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi.
Ya, hari ini kita merayakan hari Jumat Agung. Namun sebelumnya adik-adik sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Semua yang di rumah silakan buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Yang di rumah sudah dapat? Iya, Yohanes 3 ayat 16. Mari sama-sama kita baca. Yang di rumah ikut sama-sama ya. Jangan saling mendahului. Kita pelan-pelan saja bacanya. Yohanes 3 ayat 16. Kita mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya adik-adik, kita merayakan apa tadi? Hari Jumat Agung. Ya apa? Hari Jumat Agung. Iya. Kira-kira ada yang tahu di rumah apa itu Jumat Agung? Ya ini kan Jumat Agung. Apa ya Jumat Agung itu? Apa yang terjadi pada saat Jumat Agung itu? Nah, di saat Jumat Agung itu adik-adik, yang terjadi adalah Tuhan Yesus kita disalibkan. Tuhan Yesus rela mati di salib untuk menebus dosanya siapa? Iya benar, dosa kita manusia. Adik-adik di rumah, dosa mama dengan papa, dosa ibu pendeta, dan dosa semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia menebus dosa kita semua. Dan lewat penyaliban Tuhan Yesus itu, di saat Jumat Agung, Dia mau menyelamatkan dan membebaskan kita orang yang percaya. Nah, sekarang mari kita belajar adik-adik. Siapa yang tahu kira-kira pada saat apa atau jam berapa? Kita belajar dari jam dan waktu ya. Jam dan waktu dari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira ada yang tahu? Siapa yang tahu? Jam berapa Yesus disalibkan? Ayo, yang di rumah. Jam berapa? Ada yang tahu jam berapa Yesus disalibkan? Jadi jamnya masih kosong ya adik-adik. Ini masih kosong. Nih, lihat ya. Masih kosong. Kira-kira jam berapa Yesus disalibkan? Di dalam Alkitab ada loh ditulis. Iya, di situ. Coba bilang lagi jam berapa? Iya, benar sekali. Jam 9 Yesus disalibkan. Nah ini ya, jam 9 ya. Ya, ini jam 9 loh, jam 9. Jam 9 Yesus disalibkan. Nah sekarang kita belajar lagi waktunya. Kira-kira apa yang terjadi ketika jam 12? Apa yang terjadi jam 12? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Ada? Apa yang terjadi jam 12? Iya, benar sekali. Jam 12 itu terjadi kegelapan menutupi daerah itu ketika Yesus disalibkan. Jam 12 sampai jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. Ini kita belajar jam ya, waktu.
Jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, ini jam 3 sore kegelapan menutupi daerah itu. Lalu, apalagi yang terjadi saat itu ketika jam 3 itu? Disitulah Tuhan Yesus berseru. Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya apa? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang terjadi ketika jam 3 ya adik-adik. Dia berseru lalu mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya apa tadi? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Allah dan dia mati. Nah, itulah jam dari jam 9, jam 12, jam 3, itulah jam dan waktu ketika penyaliban dan sampai kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang adik-adik sekalian yang di rumah, kira-kira apa arti dari Jumat Agung buat kita? Apa arti Jumat Agung buat adik-adik di rumah, buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik, dan semua orang percaya? Kira-kira apa artinya? Nanti kita lihat ilustrasi berikut ini ya adik-adik. Ada ilustrasi. Mari kita saksikan dan kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, adik-adik, mari kita lihat ilustrasi ini ya. Hidup manusia ibaratnya seperti air putih dalam gelas ini. Awalnya hidup manusia seperti air putih yang jernih. Tidak ada kotoran sedikit pun. Bersih. Ya, adik-adik lihat ini. Itulah hidup manusia awalnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Ingat, iblis selalu menggodai anak-anak Tuhan supaya hidupnya jadi tidak bersih. Lihat Ibu Pendeta, ini kita ibaratkan seperti iblis. Dia menggodai manusia dengan apa? Supaya anak manusia itu, manusia berbuat dosa. Kira-kira dosa apa ya? Dosa perbuatan. Seperti kira-kira dosanya yang dilakukan yaitu mencuri. Iya benar nih, mencuri. Nah, itu sudah dilakukan. Apalagi berkelahi. Iya, dosa dilakukan lagi, berkelahi. Apalagi yang biasa adik-adik di rumah lakukan apa? Membantah sama mama dengan papa. Tambah lagi ya. Tambah ini makin kotor ya. Tidak jernih lagi, tidak bersih lagi. Kemudian apa lagi? Sudah tadi mencuri, sudah berbohong, berkelahi, apa lagi? Membantah mama dengan papa. Apalagi? Iya benar, malas berdoa. Dia lakukan lagi malas berdoa. Apalagi? Masih ada lagi dosa yang kalian lakukan. Kalau masa sekolah, pasti kalau ulangan apa? Biasanya kalau tidak belajar. Iya, menyontek. Menyontek lah. Lihat ini airnya. Masih bersih tidak? Semakin kotor ya. Semakin kotor. Iya, semakin kotor karena dosa
dosa. Masih ada lagi? Kalau disuruh mama dengan papa, malas. Itu lagi ya, perbuatan itu lagi malas. Pukul teman. Iya, pukul teman. Wah, makin kotor ya. Makin kotor. Itu iblis, dia suka sekali menggoda anak-anak Tuhan supaya selalu berbuat dosa. Nah, lihat. Ini airnya yang jernih tadi karena sudah banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan anak-anak Tuhan, akhirnya makin kabur. Nah, warnanya jadi kabur, tidak jernih lagi. Tidak jernih lagi karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana caranya supaya dosa kita itu dibersihkan? Yaitu dengan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ini yang terjadi. Ketika kita percaya sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, maka hidup kita menjadi bersih dari dosa itu. Seperti ini ya. Yang tadinya kotor karena suka berkelahi, yang tadinya kotor karena suka mencuri, yang tadinya kotor yang suka membantah mama dengan papa, dan perbuatan-perbuatan lainnya menyontek. Sekarang ketika kita datang bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepadanya, maka kita dibersihkan, dibasuh dosa-dosa kita. Ya, ini kita jadi bersih. Jadi ingat adik-adik di rumah, iman percaya kita adalah bukan iman yang sia-sia, karena iman kepada Yesus Kristus itu bisa menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Adik-adik mau selamat? Mari kita terus tetap setia dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi demikianlah ibadah kita Jumat Agung saat ini. Salam sehat untuk kita semua. Tetap ikuti protokol kesehatan walaupun di rumah ya adik-adik. Jangan lupa pakai maskernya, jaga jaraknya. Kita ikuti protokol kesehatan dan selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik di rumah, juga saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita persiapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggumu, dalam ibadah Jumat Agung yang boleh kami berkati, di mana kami memperingati kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, kami anak-anak sekolah minggumu bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tuhan berkati anak-anak kami ya Tuhan di dalam pendidikan mereka. Beri kesehatan, beri kepintaran, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua yang mendampingi anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberi kesehatan kepada mama dan papa, memberkati usaha pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja. Ya Tuhan, dalam surga kami juga membawa dalam syafaat kami saat ini anak-anak kami yang berhari ulang tahun dalam minggu yang berjalan ini. Kami percaya Tuhan
bahwa umur yang boleh ditambahkan kepada anak-anak kami adalah kasih dan berkat Tuhan yang boleh diberikan bagi ketambahan usia yang mereka boleh rasakan dan mereka boleh alami. Tuhan lindungi anak-anak kami yang boleh berhari ulang tahun. Ya Tuhan, kami juga mau membawa dalam doa kami saat ini kakak-kakak pembina yang mungkin juga berhari ulang tahun. Tuhan juga memberi kuat dan sehat. Tuhan berikan mereka perlindungan, keselamatan, berkati usaha pekerjaan, memberkati masa muda, bahkan memberkati rumah tangga kami masing-masing. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau membawa dalam syafaat ini ya Bapa, persembahan yang boleh diberikan oleh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu. Berkati yang masih ada sisa pada kami sekalian. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi ucapan syukur kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga yang dalam keadaan sakit, yang ada dirawat di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan berkenan juga memulihkan, menjamah tubuh mereka yang lemah, memberkati proses pengobatan yang dijalani saat ini. Tuhan memberkati makanan dan minuman. Biarlah di dalamnya ya Bapa, anak-anak kami, bahkan semua orang yang menderita sakit boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami mau membawa kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sekalian di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan syafaat kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, demikian ibadah kita hari ini dalam memperingati Hari Jumat Agung. Dan sebagai lagu penutup, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul What a Beautiful Name bersama kakak-kakak paduan suara guru sekolah minggu. Nah, dalam lagu ini menyatakan bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang sungguh agung, sangat mulia, dan sangat besar kuasanya. Dan sebagai penutup, kami dari kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan Selamat memperingati Hari Kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nothing compares.
have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita semua. Untuk itu, jangan lupa saksikan ibadah Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, pada hari Minggu 4 April 2021 jam 8 pagi di YouTube Persekutuan Pelayanan Anak Immanuel dan di FB PPA EKSD Immanuel. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.